Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, karena banyak juga rekan-rekan mempertanyakan hal itu, yaitu mengenai seragam resmi atau pakaian resmi yang digunakan oleh ASN P3K. Nah, kebetulan admin di sini sudah mendapatkan informasi resminya dan mengenai seragam yang digunakan oleh ASN P3K pada saat bekerja. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke info intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info intinya. Nah, ini dia surat resmi daripada Konselnas, teman-teman ya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Jadi jelas teman-teman ya, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, kita lanjut. Ini ketentuan umum. Oke, kita cek, dia ada di bagian bawah sini, teman-teman ya. Ini pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, ini dia teman-teman ya. Ada di bab 4, pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di mana di sini di pasal 13 ayat 1, PDH P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Di ayat kedua, PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PDH kemeja putih, celana atau rok hitam, ini untuk laki-laki dan perempuan, dan PDH batik atau tenung atau lurik atau pakaian khas daerah. Jadi PDH yang dimaksud di ayat 1 itu ada dua teman-teman ya, PDH kemeja putih yang pastinya dipadukan dengan celana atau rok hitam, dan PDH kedua adalah batik atau tenung atau lurik atau pakaian khas daerah. Karena kan kita tahu bahwa setiap daerah itu memiliki batik tersendiri teman-teman ya. Di ayat ketiga, PDH kemeja putih dan celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan P3K pada hari Senin sampai dengan Rabu. Jadi yang PDH kemeja putih, celana atau rok hitam tersebut itu rekan-rekan gunakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu, dalam artian 3 hari teman-teman ya. Dan selanjutnya di ayat keempat, PDH batik atau tenung atau lurik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan P3K Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis dan Jumat. Jadi untuk yang dalam negeri teman-teman ya, untuk yang P3K di Kementerian Dalam Negeri itu menggunakan PDH batik tenung lurik itu untuk hari Kamis dan Jumat. Sedangkan PDH batik tenung atau lurik dan atau khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan P3K pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota pada hari Kamis dan atau Jumat. Teman-teman ya. Jadi pakaian batik rekan-rekan itu atau khas daerahnya begitu, batik daerahnya itu digunakan pada hari Kamis dan atau hari Jumat. Di ayat ke-6, ketentuan mengenai penggunaan batik atau tenung atau lurik bagi pemerintah daerah pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi P3K. Jadi untuk hari Sabtunya itu di
diberikan begitu teman-teman ya terhadap pemerintah daerah mengenai ketentuan penggunaannya. Dan selanjutnya kita bisa lihat di bab 5 mengenai atribut dan kelengkapan pakaian dinas. Atribut pakaian dinas P3K terdiri dari terdiri atas ya. Nah, ini atributnya: papan nama, tanda pengenal, cuma ada 2 ya. Nah, di bab ke-6 di mana di sini diinformasikan mengenai pendanaan. Di pasal 21 ayat 1, pendanaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Terus di ayat kedua, pendanaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah provinsi bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Sedangkan pendanaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten atau kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di bab 7 ada pembinaan dan pengawasan. Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi. Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah provinsi. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas. Pakaian dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Pakaian dinas yang digunakan oleh petugas layanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan. ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan paling banyak 3 kali oleh atasan langsung dan teguran tertulis paling banyak 2 kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik. Jadi inilah informasi mengenai aturan pakaian dinas beserta atributnya teman-teman ya. Dan di sini juga jelas sekali mengenai adanya teguran baik secara lisan maupun tertulis. Dan untuk pakaian dinas di daerah itu akan diberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah atau anggarannya dari APBD teman-teman ya, mengenai pendanaannya. Jadi inilah informasi mengenai pakaian dinas yang akan digunakan oleh rekan-rekan ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.